Marc Marquez hancurkan harapan bos Aprilia, Massimo Rivola. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi duel panas antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam balapan utama MotoGP San Marino 2025. Harapan besar bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, untuk meraih kemenangan lewat Bezzecchi harus pupus setelah Marc Marquez tampil luar biasa dan kembali menutup semua peluang kemenangan bagi tim asal Noale tersebut. Sejak paruh musim, Aprilia Racing memang menunjukkan peningkatan signifikan. Marco Bezzecchi yang cepat beradaptasi dengan motor RSGP membuat Massimo Rivola optimis bisa bersaing dengan dominasi Ducati yang begitu konsisten. Bezzecchi mampu tampil kompetitif, bahkan beberapa kali mematahkan rekor catatan waktu di sesi praktis maupun kualifikasi. Hal inilah yang membuat Rivola yakin, Misano bisa menjadi panggung sempurna bagi Aprilia untuk menyalip kejayaan Ducati. Optimisme Rivola semakin menguat ketika Bezzecchi berhasil menunjukkan performa luar biasa sepanjang akhir pekan. Dari sesi praktis, warm-up, hingga kualifikasi, Bezzecchi selalu berada di barisan terdepan, membuktikan potensi motor Aprilia yang kian matang. Banyak pengamat MotoGP bahkan menjagokan Bezzecchi untuk keluar sebagai pemenang di Misano. Namun, realitas berkata lain. Di saat harapan Aprilia berada di puncak, sosok Marc Marquez kembali menjadi batu sandungan terbesar. Rider asal Spanyol itu tampil begitu agresif dan penuh determinasi. Sejak lampu start menyala, Marquez langsung menempel ketat Bezzecchi. Tekanan yang ia berikan begitu konstan, membuat Bezzecchi tidak bisa sedikit pun melakukan kesalahan. Setiap celah yang ditinggalkan pembalap Italia itu, langsung diincar habis-habisan oleh Marquez. Balapan berlangsung menegangkan. Bezzecchi sempat memimpin cukup lama, namun Marquez tidak pernah menyerah. Dengan gaya khasnya yang penuh keberanian, ia terus menekan hingga akhirnya berhasil menyalip di momen krusial. Setelah itu, Marquez tidak memberi ruang lagi. Bezzecchi mencoba bangkit, tetapi tekanan yang terlalu besar membuat ritmenya terganggu, hingga akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Bagi Massimo Rivola, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan. Ini bukan kali pertama Aprilia harus mengakui keunggulan Marquez. Di Misano, catatan pahit ini menjadi yang ketiga kalinya secara beruntun Aprilia dikalahkan oleh Marquez, meski sudah tampil sangat kompetitif. Rivola yang sejak awal musim membangun harapan besar, tentu merasa kecewa, tetapi ia tetap menunjukkan rasa hormat. Dalam pernyataannya, Rivola menegaskan bahwa meskipun hasil akhir mengecewakan, Aprilia tidak akan menyerah. Ia mengakui kehebatan Marc Marquez sebagai lawan yang sulit ditaklukkan, namun hal itu tidak akan mematahkan semangat timnya. Sebaliknya, kegagalan ini justru dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat Aprilia di seri-seri berikutnya. Marc sekali lagi membuktikan kualitasnya sebagai juara sejati. Kami sudah memberikan segalanya, tapi nyatanya itu belum cukup. Saya tetap bangga dengan Bezzecchi dan tim, karena mereka sudah tampil luar biasa. Kekalahan ini tidak membuat kami mundur, justru menjadi motivasi untuk terus berkembang, ungkap Rivola dengan nada optimis. Kegagalan Aprilia di Misano memang meninggalkan luka emosional, terutama bagi para tifosi yang berharap kemenangan di kandang sendiri. Namun, di balik itu semua, terlihat jelas bahwa Aprilia semakin mendekati level kompetitif Ducati. Konsistensi Bezzecchi dan kemajuan performa motor RSGP membuat banyak pihak percaya, cepat atau lambat, Aprilia akan meraih kemenangan besar. Bagi Marc Marquez, kemenangan di Misano sekaligus mempertegas statusnya sebagai pembalap paling berbahaya musim ini. Meski kerap mendapat cibiran dari para tifosi, ia justru menjawabnya dengan performa luar biasa di lintasan. Marquez tidak hanya menghancurkan harapan Aprilia, tetapi juga membungkam keraguan bahwa dirinya sudah habis. Kisah di Misano menjadi satu lagi babak penuh emosi dalam persaingan sengit MotoGP 2025. Aprilia boleh kecewa, tetapi mereka juga semakin disegani. Sementara itu, Marc Marquez kembali berdiri sebagai penguasa yang tak tergoyahkan, meninggalkan luka mendalam bagi Massimo Rivola dan seluruh tim Aprilia, namun sekaligus membakar semangat mereka untuk bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Casey Stoner kagum dengan Marc Marquez, bungkam tifosi dengan kemenangan di Misano. Balapan MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah terbaru ajang balap motor paling bergengsi ini. Bukan hanya karena ketatnya persaingan di lintasan, tetapi juga karena kisah emosional yang menyertai kemenangan Marc Marquez. Setelah sehari sebelumnya ia harus menelan pil pahit akibat crash di sprint race, Marquez mendapat perlakuan tak terpuji dari sebagian tifosi yang bersorak gembira atas jatuhnya sang juara dunia 8 kali tersebut.
Ejekan demi ejekan dilontarkan, membuat suasana makin panas. Namun alih-alih goyah, Marquez justru menjawab semua kebencian itu dengan cara paling indah, merebut kemenangan di balapan utama. Momen luar biasa ini langsung menjadi sorotan, tidak hanya dari media, tetapi juga para legenda MotoGP. Salah satunya adalah Casey Stoner, juara dunia 2 kali sekaligus ikon besar Ducati. Dalam sebuah pernyataan emosional, Stoner mengaku sangat kagum dengan cara Marquez menghadapi tekanan. Ia menilai bahwa performa Marquez di Misano benar-benar gila, penuh ambisi, agresif, dan sangat sulit dipercaya. Mark tampil dengan cara yang benar-benar menakutkan. Lihat saja bagaimana dia menekan Marco Bezzecchi tanpa memberi sedikit pun ruang bernapas. Kecepatannya konstan, tekanannya brutal, dan semangatnya untuk menang seakan tidak bisa dipadamkan. Itu adalah balapan kelas dunia, sebuah tontonan yang membuktikan mengapa dia disebut legenda hidup, ungkap Stoner. Stoner juga menyoroti sikap tifosi yang menurutnya sudah kelewat batas. Sebagai mantan pembalap yang juga pernah merasakan ketegangan di Misano, ia menilai bahwa sorakan saat seorang rider crash bukanlah bagian dari sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam olahraga sebesar MotoGP. Saya merasa prihatin. Tidak sepantasnya seorang pembalap yang jatuh mendapat sorakan seperti itu. MotoGP adalah tentang persaingan sehat, bukan tentang merayakan penderitaan orang lain. Apa yang dilakukan Mark di Misano adalah sebuah peringatan keras, bahwa kebencian tidak akan pernah bisa mengalahkan jiwa seorang juara, tegas Stoner. Kemenangan Marquez di Misano memang terasa spesial. Berada di markas besar tifosi Italia, terutama penggemar Valentino Rossi, ia tahu betul setiap langkahnya selalu diawasi dan dicemooh. Namun di lintasan, Marquez membalikkan semua narasi. Ia bukan hanya mengalahkan lawan-lawannya secara teknis, tetapi juga mengalahkan atmosfer negatif yang berusaha menjatuhkannya. Saat melintasi garis finish sebagai pemenang, suasana tribun seakan membeku. Jika sehari sebelumnya teriakan ejekan begitu lantang terdengar, kali ini yang tersisa hanyalah kesunyian bercampur rasa tak percaya. Marquez benar-benar membungkam keraguan, membungkam kebencian, dengan sebuah kemenangan yang tak terbantahkan. Bagi Stoner, momen ini bukan sekadar soal tambahan poin di klasemen, tetapi lebih kepada pembuktian bahwa seorang juara sejati tidak akan pernah dikalahkan oleh tekanan eksternal. Mark menampar para pembencinya dengan kemenangan. Itu cara paling elegan untuk menjawab. Tidak perlu kata-kata kasar, cukup dengan performa. Dan itulah yang membedakan pembalap besar dengan yang lainnya, tambah Stoner dengan nada kagum. Kata-kata Stoner seolah menguatkan pesan moral yang tersirat dari kemenangan Marquez. Bahwa olahraga, pada akhirnya, adalah panggung untuk menunjukkan kemampuan terbaik, bukan arena untuk menebar kebencian. Marquez, dengan segala kontroversi yang pernah mengiringinya, tetaplah salah satu pembalap paling tangguh dalam sejarah. Di Misano, ia kembali membuktikan bahwa dirinya masih memiliki api juara yang sama seperti dulu. Dan bagi Casey Stoner, sosok yang pernah berjuang di bawah tekanan serupa, apa yang dilakukan Marquez di Misano adalah pelajaran berharga. Mentalitas juara tidak bisa dikalahkan oleh sorakan negatif. Pada akhirnya, Misano 2025 akan selalu dikenang bukan hanya karena catatan kemenangan Marc Marquez, tetapi juga karena makna emosional di baliknya. Sebuah cerita tentang keberanian, pembuktian, dan cara elegan seorang juara menghadapi kebencian. Marc Marquez sentuh hati Ducati. Sikap berkelas di San Marino bikin CEO Claudio Domenicali kagum. Balapan utama MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano benar-benar meninggalkan cerita emosional, bukan hanya dari sisi kompetisi di lintasan, tetapi juga dari sikap seorang Marc Marquez yang kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap besar. Setelah menjuarai balapan utama dengan performa gemilang, Marquez mendapat pujian luar biasa dari CEO Ducati, Claudio Domenicali, yang secara terbuka mengaku tersentuh dan kagum dengan apa yang dilakukan pembalap Spanyol itu. Bagi Marquez, kemenangan ini terasa begitu istimewa. Sebab hanya sehari sebelumnya, ia menjadi sorotan negatif usai crash di sprint race. Suara ejekan dan sorakan keras datang dari tribun tifosi, penggemar garis keras Valentino Rossi yang memang dikenal kerap menentang kehadirannya. Namun, alih-alih membalas dengan emosi atau sikap arogan, Marquez tampil berkelas. Ia memilih untuk tetap menundukkan kepala, berfokus pada balapan utama, dan akhirnya menjawab semua kritik dengan prestasi nyata, kemenangan di kandang Ducati. Yang membuat momen ini semakin menyentuh adalah sikap Marc Marquez setelah menginjak garis finish. Di tengah euforia kemenangan dan teriakan penonton, Marquez menolak mengibarkan bendera 93 miliknya yang selama ini menjadi identitas kebanggaan.
Sebaliknya, ia memilih mengibarkan bendera Ducati. Sebuah penghormatan yang begitu dalam maknanya, khususnya karena balapan ini berlangsung di tanah kelahiran pabrikan asal Borgo Panigale itu. Gestur sederhana namun penuh arti itu tidak luput dari perhatian Domenicali. Saya benar-benar kagum. Mark menunjukkan respek yang luar biasa, bukan hanya kepada tim, tetapi juga kepada penggemar Italia. Tindakan ini membuktikan bahwa ia mengerti arti kebersamaan dan menghormati tradisi kami, ucap bos besar Ducati dengan nada emosional. Bagi Ducati, sikap Marquez ini bukanlah yang pertama. Momen serupa pernah terjadi pada seri Mugello beberapa bulan sebelumnya. Di kesempatan itu, Marquez juga melakukan hal yang sama, menyingkirkan egonya sebagai juara dunia 8 kali, demi menunjukkan penghormatan kepada Ducati dan publik Italia. Dua momen inilah yang kini semakin menguatkan citra Marc Marquez sebagai pembalap yang tidak hanya hebat di lintasan, tetapi juga dewasa dalam menghadapi tekanan dan rivalitas. Keputusan Marquez untuk tidak memperkeruh hubungan dengan tifosi juga menjadi sorotan tersendiri. Publik tahu, sejarah panjang rivalitasnya dengan Valentino Rossi telah meninggalkan jejak mendalam di MotoGP. Namun, Marquez seolah tidak ingin mengulang luka lama atau menyalakan api perseteruan. Dengan penuh ketenangan, ia memilih jalan berbeda, menunjukkan sikap dewasa, sportif, dan berkelas. Atmosfer di Misano pun berubah. Meski sebagian tifosi masih dingin terhadapnya, banyak yang mulai melihat sisi lain dari seorang Marc Marquez. Ia tidak hanya sekadar pembalap tangguh, tetapi juga pribadi yang tahu kapan harus merendah, kapan harus memberi hormat, dan kapan harus bersikap bijak. Bagi Ducati, kemenangan Marquez di San Marino bukan hanya soal trofi atau angka di klasemen, melainkan juga soal kebanggaan. Tim ini bisa melihat bagaimana salah satu aset terbesarnya kini mampu merangkul fanbase yang selama ini cenderung menolak. Sikap Marquez membawa pesan besar, MotoGP bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu membangun rasa hormat dan persaudaraan di tengah panasnya rivalitas. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemburu gelar. Ia adalah seorang ikon, figur besar yang bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan MotoGP. Dan di Misano, di hadapan ribuan tifosi, ia menunjukkan arti kedewasaan sejati, sikap yang bahkan membuat bos Ducati sendiri terenyuh dan kagum. Bos Ducati geram dengan ulah penonton saat Marc Marquez alami crash. Gelaran sprint race MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano seharusnya menjadi pesta besar bagi para pecinta balap motor di Italia. Dengan deretan pembalap hebat, atmosfer dukungan tifosi, dan peluang kemenangan bagi rider tuan rumah, ajang ini semestinya berlangsung penuh kebanggaan. Namun, momen indah itu berubah menjadi kontroversi besar ketika Marc Marquez terjatuh, dan sebagian penonton justru merayakan insiden tersebut dengan sorakan tidak pantas. Sejak lampu start menyala, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Memulai balapan dari posisi keempat, ia cepat menyalip beberapa pembalap di depannya dan dengan penuh percaya diri menempati posisi kedua. Rival yang menjadi target utamanya adalah Marco Bezzecchi, jagoan Italia yang sejak awal tampil kuat dan memimpin balapan. Sorotan kamera, tepuk tangan penonton, hingga teriakan histeris mewarnai duel keduanya. Marquez terus menempel ketat, lap demi lap, menunggu celah untuk melakukan overtake. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan manuver khasnya yang agresif namun presisi, Marquez sukses menyalip Bezzecchi dan mengambil alih pimpinan balapan. Penonton terbelah, sebagian kagum, sebagian lagi kecewa karena idola lokal mereka tergeser. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat berada di posisi terdepan, Marquez melakukan kesalahan kecil di tikungan cepat. Ban motornya kehilangan grip, Ducati Desmos edisi GP25 yang ia kendarai tergelincir ke gravel, dan sang juara dunia 8 kali itu harus mengakhiri balapan lebih cepat. Momen hening seharusnya terjadi, karena insiden ini berbahaya, tetapi yang terdengar justru sorakan gembira dari sebagian tifosi. Inilah yang membuat Davide Tardozzi, bos Ducati Lenovo Team, geram dan kecewa. Baginya, sikap sebagian penonton itu tidak hanya menyakiti Marquez, tetapi juga mencoreng nama Ducati, pabrikan Italia yang mereka bela bersama. Saya benar-benar marah sekaligus malu, tegas Tardozzi dengan nada penuh emosi. Marc membalap demi Ducati, demi kejayaan Italia. Dia mempertaruhkan nyawa di lintasan, dan ketika dia jatuh, orang-orang bersorak seolah itu pesta. Itu bukan sikap tifosi sejati, itu penghinaan terhadap sportivitas. Tardozzi menekankan bahwa dunia balap selalu mengandung risiko besar. Setiap crash bukanlah tontonan untuk dirayakan,
melainkan momen yang menuntut rasa empati. Menurutnya, apapun rivalitas yang ada, keselamatan dan perjuangan pembalap harus tetap dihormati. Mark sudah menunjukkan keberanian dan kemampuan luar biasa. Dia start dari posisi keempat, naik ke depan, bahkan menyalip Bezzecki di rumahnya sendiri. Itu bukti kualitas. Lalu dia jatuh, itulah risiko balap. Namun merayakan jatuhnya pembalap, itu sama sekali tidak terhormat, ujar Tardozzi. Sprint race itu akhirnya dimenangkan oleh Marco Bezzecki, yang tampil konsisten hingga garis finish. Alex Marquez, adik Mark, menempati posisi kedua, sementara podium ketiga diraih oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil tersebut sebenarnya membanggakan bagi Italia karena dua pembalap lokal berada di podium. Tetapi sorakan tifosi saat insiden Marquez membuat kemenangan itu ternodai. Bagi Ducati, insiden ini menjadi pukulan emosional. Mereka menginginkan dukungan penuh dari tifosi, karena pada akhirnya Marc Marquez pun mengendarai motor Ducati, ikon kebanggaan Italia. Alih-alih mendapat dukungan, ia justru menjadi sasaran ejekan ketika sedang berjuang keras untuk membawa kemenangan. Ducati adalah pabrikan Italia. Kami bekerja keras demi membawa trofi ke tanah kelahiran kami. Dan Marc, meskipun dia orang Spanyol, dia bagian dari keluarga ini. Dia membela warna merah Ducati. Jadi ketika tifosi bersorak saat dia jatuh, itu terasa seperti pengkhianatan, tambah Tardozzi dengan nada getir. Insiden di Misano ini menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Bahwa olahraga bukan hanya soal menang atau kalah, bukan hanya soal rivalitas antar pembalap. Lebih dari itu, olahraga adalah soal rasa hormat, solidaritas, dan semangat sportivitas. Bagi Marc Marquez sendiri, meski kecewa karena gagal menyelesaikan balapan, ia tetap mendapat dukungan penuh dari tim Ducati. Mereka percaya bahwa perjuangannya akan segera terbayar di balapan berikutnya. Namun luka emosional dari sorakan tifosi tetap menjadi catatan kelam yang sulit dilupakan. Tardozzi menutup dengan pesan keras, sorakan tifosi harusnya memberi energi positif. Tidak ada pembalap yang pantas dirayakan kejatuhannya. Hari ini kami belajar sesuatu. Kemenangan sejati bukan hanya siapa yang pertama di garis finish, tetapi siapa yang mampu menjaga rasa hormat di atas segalanya. Marc Marquez bikin Davide Tardozzi deg-degan, drama corner speed menggetarkan di praktis MotoGP Misano 2025. Sirkuit Misano Adriatico, Italia, Jumat sore 2025, atmosfer mendidih sejak bendera hijau tanda dimulainya sesi praktis MotoGP. Di antara deru mesin dan sorak-sorai ribuan penonton, satu nama kembali menjadi pusat perhatian, Marc Marquez. Sang gladiator asal Spanyol itu sekali lagi menghadirkan drama yang membuat para penggemar terpukau, rival ketar-ketir, dan bahkan membuat direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, deg-degan hingga tak bisa duduk tenang. Sejak menit-menit awal, Marquez memperlihatkan sesuatu yang sudah jarang dilihat beberapa tahun terakhir, konsistensi yang hampir sempurna. Lap demi lap ia jaga kecepatan di rentang waktu sangat stabil, tanda bahwa ia benar-benar sudah menyatu dengan Ducati Desmos edisi GP25. Setiap kali melibas tikungan cepat Misano, terutama sektor ketiga yang terkenal teknis, aksi corner speed Marquez membuat mata terbelalak. Ban belakang motornya seolah menempel ke aspal tanpa goyah, sementara sikunya yang nyaris menyentuh lintasan menjadi pemandangan yang membuat penonton menahan napas. Namun, tensi meningkat ketika sesi memasuki 5 menit terakhir. Di saat itulah semua pembalap papan atas keluar dengan ban baru, melakukan time attack untuk menorehkan catatan terbaik. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, tampil garang. Ia melesat dengan presisi, mencatatkan waktu yang sempat menyingkirkan Marquez dari posisi puncak. Tak hanya Pecco, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing juga tampil luar biasa. Bezzecchi, yang disokong ribuan tifosi di tribun, melesat cepat seolah ingin membuktikan bahwa pembalap Italia bisa mendominasi di kandang sendiri. Franco Morbidelli pun tidak tinggal diam. Pembalap yang terkenal cerdas dalam membaca grip lintasan itu turut merangsek ke papan atas. Dalam sekejap, papan timing berubah-ubah. Marquez, yang semula aman di posisi pertama, tergeser ke urutan ketiga. Situasi ini membuat jalannya sesi berubah menjadi pertarungan mental sekaligus fisik. Semua orang tahu, di menit-menit terakhir inilah pembalap harus mengeluarkan segalanya. Di pedok Ducati, kamera televisi sempat menyorot wajah Davide Tardozzi. Direktur Ducati Corse itu terlihat gelisah. Meski tahu Marquez punya kemampuan luar biasa, tetap saja tekanan dari lawan-lawan Italia membuatnya was-was.
Keringat dingin tampak membasahi pelipisnya. Baginya, bukan masalah Ducati yang kalah atau menang di sesi praktis, tapi bagaimana Marquez bisa tetap menjaga superioritas di tengah serangan sengit. Dan benar saja, dengan sisa waktu kurang dari 3 menit, Marquez keluar lagi dari pit. Kali ini, ia tampak lebih agresif. Sektor pertama langsung menunjukkan warna ungu di layar, tanda catatan tercepat. Di sektor kedua, ia tetap unggul tipis. Sorakan penonton semakin kencang, sebagian besar tentu berharap Bezzecchi atau Bagnaia bisa tetap memimpin. Namun di sektor ketiga, Marquez melakukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Corner speednya di tikungan cepat Misano begitu sempurna, nyaris mustahil ditiru. Saat melewati garis finish, catatan waktu menunjukkan 1 menit 30,480 detik. Hanya sepersekian detik lebih cepat, namun cukup untuk kembali menegaskan siapa yang paling berbahaya di lintasan. Akhir sesi menempatkan Marquez di posisi pertama, diikuti Marco Bezzecchi di urutan kedua, Franco Morbidelli ketiga, dan Francesco Bagnaia keempat. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, namun tetap saja Marquez berdiri di puncak, seolah berkata, "Aku masih raja di lintasan ini." Bagi Davide Tardozzi, momen itu adalah campuran antara lega dan khawatir. Lega karena motor Ducati kembali menunjukkan dominasi, tapi khawatir karena Marquez terlihat terlalu kuat, bahkan untuk sesama pembalap Ducati sekalipun. Aksi corner speed yang diperlihatkan Marquez jelas menjadi pembicaraan hangat di pedok, karena itulah senjata yang membuatnya sulit ditaklukkan. Praktik Misano kali ini seolah menjadi trailer dari balapan akhir pekan. Jika sesi latihan saja sudah seintens ini, bisa dibayangkan betapa panasnya persaingan di balapan utama nanti. Ribuan tifosi tentu ingin pembalap Italia berjaya, tetapi Marc Marquez sekali lagi membuktikan, di balik senyumnya yang tenang, ada mental baja yang siap menghancurkan harapan siapapun yang mencoba menantangnya. Dan ketika matahari mulai tenggelam di langit Misano, satu hal sudah pasti, akhir pekan ini akan menjadi salah satu duel paling dramatis di musim MotoGP 2025.